Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati Bapak Husbi Burda, saudara para mahasiswa yang tengah mengambil mata kuliah fikih kontemporer yang Bapak cintai. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita teruskan proses pembelajaran yang mana telah diawali terlebih dahulu tadinya, yang saudara semua berpresentasi dan berdiskusi, yakni perihal eutanasia menurut hukum Islam. Ini satu istilah yang benar-benar baru, yang jelas itu tidak pernah diperbincangkan sebetulnya di dalam fikih klasik, dan termasuk dalam hal ini sebetulnya adalah dalam Al-Quran dan Sunnah secara tereksplisit. Karena ini murni sebetulnya adalah hasil peradaban manusia, hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Makanya jadi ada satu fenomena, satu tuntutan sosial yang disebut dengan eutanasia. Saudara sekalian, eutanasia bicara terkait dengan persoalan kematian. Kalau kematian itu merupakan sunatullah dan semua makhluk hidup itu pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Cuman kematian itu berproses dan bentuknya bermacam-macam, ya. Ada yang standarisasi biasa tanpa penyakit atau melalui penyakit, atau ada tindakan-tindakan yang dilakukan penyengajaan untuk itu. Bisa dalam kategori dibunuh atau bunuh diri dan sebagainya. Dan salah satu poin yang terkait dengan persoalan kematian itulah yang disebut dengan eutanasia. Apa itu eutanasia? Nah, secara etimologi sebetulnya eutanasia itu berasal dari bahasa Yunani. Berarti baik, nyaman, tanpa penderitaan. Sedangkan thanatos berarti itu adalah kematian. Dalam bahasa Inggris disebut dengan mercy killing. Sedangkan dalam ensiklopedia Amerika mencantumkan bahwa eutanasia is the practice of ending life in other to give release from incurable suffering. Dengan demikian, eutanasi dapat diartikan mati dengan baik tanpa penderitaan. Sedangkan di dalam bahasa Arab, eutanasia itu disebut dengan qatl rahmah atau tasyirul maut. Ya sama sebetulnya, membunuh dengan penuh kasih sayang, atau dalam pengertian lain sebetulnya adalah mempermudah kematian seseorang. Secara terminologi, eutanasia itu berarti tindakan untuk meringankan kesakitan atau penderitaan yang dialami seseorang yang ada dalam kesakitan atau penderitaan yang dialami seseorang yang akan meninggal. Juga berarti mempercepat kematian seseorang yang ada dalam kesakitan dan penderitaan hebat menjelang kematian. Dalam definisi yang lain, eutanasia adalah mengakhiri kehidupan seseorang alasan kemanusiaan dengan penuh kasih sayang tanpa penderitaan melalui instrumen medis. Saudara sekalian, intinya pengertian dari eutanasia itu sebetulnya adalah mempercepat kematian seseorang melalui proses medis. Sebab kalau tidak melalui proses medis, mempercepat kematian pun sebetulnya itu tidak termasuk eutanasia. Jadi ciri-ciri yang dimiliki itu memang ada instrumen medis, ada tindakan medis yang membuat terjadinya kematian itu terjadi. Dalam hal ini itulah ciri yang dimiliki oleh eutanasia. Dan motifnya sebagaimana juga definisi tersebut, itu karena didorong oleh kasih sayang, tidak tega, karena memang seorang itu merasa kesakitan yang sangat luar biasa. Dan bisa saja para medis atau keluarga pasien itu merasa kasihan, tidak tega melihat si pasien itu menderita sakit yang sangat luar biasa itu. Jadi bisa saja sebetulnya dorongan itu adalah perasaan medis, perasaan keluarga, atau perasaan dari yang bersangkutan sendiri yang meminta sebetulnya untuk mempercepat kematiannya, ya. Tapi proses yang dilakukan itu dengan nyaman. Makanya bukan dalam bentuk tusukan pisau yang membuat sakit
atau mungkin diterjunkan ke jurang, gitu. Itu bukan eutanasia. Jadi proses yang dilakukan itu memang kematian yang sangat tenang, ya. Maka disebut dengan mercy killing, ya. Mercy itu sebetulnya kan kenyamanan itu. Jadi terbunuhnya atau matinya itu dalam suasana proses nyaman. Nah, kalau dalam Islam itu ada bahasa Arab itu disebut dengan qatul rahmah, berarti memang pembunuhan dan didorong oleh rasa kasih sayang. Eutanasia itu ada macam-macam. Pertama, eutanasia aktif atau disebut juga dengan eutanasia positif. Eutanasia aktif itu tindakan secara sengaja dilakukan oleh dokter atau tenaga medis lainnya untuk mempercepat atau memperpendek hidup pasien. Eutanasia aktif itu masih dapat dibagi menjadi dua. Ada eutanasia aktif langsung, directly, dan ada eutanasia aktif tidak langsung, indirectly. Pada eutanasia aktif langsung, tenaga kesehatan melakukan tindakan medis secara terarah yang diperhitungkan akan mengakhiri hidup pasien atau memperpendek hidup pasien. Misalnya dengan memberi obat yang mematikan atau tablet cyanida yang sangat populer, atau suntikan zat yang sekarang mematikan. Jadi memang kalau eutanasia aktif itu ada tindakan yang memang menampakkan tindakan itu dalam rangka mempercepat kematiannya atau memperpendek usianya. Aktif yang secara langsung, tindakan itu memang nyata-nyata dari tindakan itu sudah bisa diduga untuk membunuhnya atau untuk membuat dia mati. Ya, suntikan mati lah istilahnya tadi contohnya. Tetapi ada juga sebetulnya eutanasia aktif yang sifatnya tidak langsung. Dengan cara apa? Mencabut alat-alat yang dibutuhkan oleh pasien. Misalnya mencabut oksigen misalnya dari hidungnya sebagai bantuan alat pernafasan. Atau alat bantu lainnya. Menghentikan atau mencabut alat tersebut belum bisa nyatakan pasti setelah itu dia mati. Ya, tidak bisa. Tetapi karena ada action yang dilakukan oleh tenaga medis atau siapapun dianya menghentikan pemutusan alat itu berarti sudah tindakan aktif namanya. Kalau mati dia akibat daripada itu, disebut eutanasia aktif. Tetapi indirectly sebetulnya, tidak langsung. Karena mencabut itu tidak ada tindakan yang langsung mematikan. Berbeda dengan suntikan tadi. Itu eutanasia aktif. Kemudian ada juga eutanasia negatif. Eutanasia atau saya sebut juga dengan eutanasia pasif. Yakni adalah satu bentuk yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang lain sengaja sebetulnya tidak lagi memberikan bantuan medis. Tidak lagi melakukan tindakan pengobatan. Ini biasanya pasien yang sudah dikategorikan tenaga medis sudah kehabisan akal atau sudah kehabisan teori atau sudah kehabisan cara untuk melakukan proses pengobatan pada pasien, dan biasanya ini terdiri kepada orang yang koma biasanya. Jadi kalau tetap dibiarkan di rumah sakit dalam kondisi yang seperti itu adanya, padahal secara medis mereka sudah angkat tangan tidak mampu lagi untuk mengobatinya, namun di balik lainnya itu terjadi dalam tanda kutip kesia-siaan saja kalau tetap dirawat di rumah sakit. Nah, cenderung dalam posisi ini pihak medis menawarkan kepada keluarga pasien untuk membawa pulang. Dan kadang-kadang bagi keluarga pasien pun sebetulnya melihat tidak ada progres kesehatannya yang dilakukan tindakan oleh dokter di rumah sakit, cenderung suka membawa pulang juga sebetulnya. Nah, kalau tidak dilakukan proses pengobatan, nah, itu disebut dengan meninggal di akibat itu, itulah yang disebut dengan eutanasia pasif gitu. Nah, dalam posisi seperti ini sulit terdeteksi sebetulnya apakah itu tindakan eutanasia mempercepat kematiannya atau tidak gitu. Karena banyak motif sebenarnya bisa dilihat dan itu sulit dipastikan motifnya itu memang mempasrahkan atau membiarkan ya sudahlah, kalau memang akhirnya kematian menghadapinya yang dihadapi misalnya, kalau itu motivasinya tentu urusannya dengan Allah gitu ya.
tetapi dalam secara hukum sulit sebetulnya dideteksi. Kemudian saudara sekalian, di dalam pandangan hukum Islam tentang euthanasia aktif atau positif, sebagaimana awal Bapak sampaikan bahwa persoalan euthanasia itu adalah sesuatu yang baru, persoalan kontemporer sebetulnya. Ini murni sebetulnya ijtihad para ulama. Tetapi kendati ijtihad para ulama sebetulnya itu tentu punya referensi rujukan utama itu pada Al-Quran dan Sunnah juga. Nah, sesuai dengan pengertian tadi sebetulnya bahwa euthanasia aktif itu memang ada tindakan langsung yang dilakukan oleh dokter ya, atau tenaga medis, atau mungkin bisa saja pasien itu sendiri misalnya karena memang dia punya ilmu medis untuk melakukan tindakan, okay? Sehingga kematiannya menjadi lebih cepat gitu kira-kira. Nah, dalam posisi ini sebetulnya kalau kita merujuk kepada ayat Al-Quran, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, ini menampakkan sebetulnya si pasien itu sendiri tidak boleh membunuh dirinya. Ya, kalau dia yang melakukan tindakan euthanasia aktif tersebut, biasanya dia ambil suntikan, dia tahu sendiri bahwa obat itu sebetulnya obat yang mematikan. Kalau itu yang dilakukannya, ya berarti dia bunuh diri sebetulnya. Atau sebetulnya kalau kita lihat di dalam ayat lain, wala taqtulun nafsal lati harramallah illa bil haqq, itu menunjukkan orang lain tidak boleh melakukan tindakan itu, ya. Karena terkategori sebetulnya dia berbenturan dengan ayat Allah yang melarang, janganlah sampai kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan satu alasan yang dibenarkan. Nah, alasan yang dibenarkan itu dalam pembunuhan misalnya qisas, ya. Nah, itu pembunuhan yang dibenarkan. Atau sebetulnya dalam peperangan jihad fisabilillah, membunuh musuh misalnya, itu bisa dilakukan karena itu dikatakan bil haq itu namanya. Tetapi dalam pembunuhan biasa atau termasuk dengan euthanasia aktif ini, itu dikategorikan dalam posisi ayat yang seperti ini adanya. Termasuk juga wa makana lil mu'minin ayyuqtal mu'minan ila khata'an. Jadi kebolehan membunuh itu kalau tidak sengaja sebetulnya, ya. Tujuannya tidak membunuh, tapi akhirnya tindakan yang dilakukan membuat matinya seseorang. Kemudian juga hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, tidak halal membunuh seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga perkara kata Rasulullah. Pertama, pezina muhsan, maka ia harus dirajam sampai mati di dalam hal ini. Kemudian yang kedua, seseorang yang membunuh muslim yang lain dengan sengaja, maka ia harus dibunuh. Itu nama qisas. Dan ketiga, orang yang keluar dari Islam kemudian ia memerangi Allah dan Rasulnya, maka ia harus dibunuh atau disalib atau diasingkan dari tempatnya. Itulah yang dimasukkan illa bil haq itu tadi. Tapi selain daripada itu, ulama sepakat bahwa tidak boleh lakukan pembunuhan. Nah, termasuk di dalam ini yang disepakati ulama kontemporer itu adalah melakukan euthanasia aktif. Karena itu termasuk pada pembunuhan yang disengaja dan hukumnya haram. Walaupun kalangan ulama mengkategorikan apakah sanksi buat pihak yang melakukan euthanasia, nah ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang menamakan itu sebetulnya dengan kategori membunuh biasa sehingga sanksinya adalah qisas. Tetapi ada juga mengatakan bahwa itu tidak termasuk kepada pembunuhan biasa. Secara bentuk tindakannya saja berbeda, ya. Kemudian motifnya juga berbeda. Kalau pembunuhan sengaja yang melakukan qisas itu karena kebencian. Tetapi kalau euthanasia karena kasih sayang, tidak tega melihat itu. Makanya sebagian ulama mengatakan tidak sama dengan pembunuhan biasa. Untuk itu sanksinya bukan qisas, melainkan adalah ta'zir, ya. Haram memang iya, tapi bagaimana sanksinya? Kalau dokter melaksanakan itu, sanksinya adalah ta'zir. Diserahkan kepada pemerintah. Bagaimana sanksi yang dimasukkan di dalam negara tersebut. Ada dalam posisi seperti ini sebetulnya berkaitan dengan persyaratan peraturan perundang-undangan negara Indonesia, itu berbenturan sebetulnya dengan KUHP. Di dalam KUHP itu memang di pasal 344 itu termasuk sebetulnya pembunuhan yang diberikan sanksi penjara maksimal 12 tahun. Nah, itu berarti itu ta'zirnya yang diserahkan kepada pemerintah Indonesia kalau di Indonesia. Saudara sekalian,
Kemudian eutanasia pasif. Eutanasia pasif itu kita bicara dulu sebetulnya tentang bagaimana hukum Islam mengatur tentang berobat. Berobat itu sebetulnya terjadi khilafiyah di kalangan ulama. Bagaimana hukum berobat atau mengobati satu penyakit. Kalau diperhatikan sebetulnya hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Usamah bin Syariah ini, bahwa seorang Arab datang kepada Nabi Muhammad SAW, ia bertanya, apakah kami harus berobat? Rasulullah menjawab, ya, karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan obatnya. Ini standarisasi sebetulnya dalam bahwa berobat itu ada memang perintah. Tetapi bagaimana status hukum tentang perintah mengatakan bahwa iya untuk berobat itu kalau sakit? Nah, berbeda pendapat itu di kalangan ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa berobat itu hukumnya mandub atau sunnah, tidak wajib. Ya. Pendapat jumhur ulama itu berpegang juga kepada kasus hadis wanita yang epilepsi. Wanita yang tengah dapat penyakit ayan kalau kita bahasa di sehari-hari. Ya, dalam riwayat itu dinyatakan bahwa ada seorang wanita mendatangi Nabi dan berkata, saya kadang-kadang tidak sadar dan saya khawatir aurat saya terbuka ketika tidak sadar. Oleh karena itu doakanlah kepada Allah. Nabi menjawab, apabila engkau bersabar, engkau akan memperoleh sorga. Dan apabila engkau mau, maka engkau berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkannya. Wanita itu berkata, saya tidak sabar ya Rasulullah. Tapi saya sabar sebetulnya Rasulullah, tapi saya tetap khawatir aurat saya terbuka. Oleh karena itu mohonkanlah kepada Allah agar saya tidak melakukan hal itu. Akhirnya Rasulullah mendoakannya. Nah, ini menunjukkan sebetulnya tidak ada perintah Nabi yang sebegitu menekankan agar dia berobat, tapi dengan doa Nabi meminta kepada Allah agar yang bersangkutan disembuhkan. Kalau menurut Imam Asy-Syaukani, hadis ini merupakan dalil tentang dibolehkannya meninggalkan, menghentikan dan atau melakukan upaya pengobatan terhadap pasien yang kondisinya sudah tidak mungkin lagi untuk disembuhkan. Jadi ini celah untuk terjadinya perbedaan pendapat. Kemudian sebagian ulama yang lain juga mengatakan bahwa berobat itu wajib, terutama di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah. Termasuk dalam ini adalah Ibnu Taimiyah. Kemudian menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa hukum berobat itu adalah wajib. Jika meninggalkannya akan menimbulkan bahaya bagi tubuh seperti seseorang yang terkena penyakit kanker. Ulama lain berpendapat bahwa hukum berobat itu kadang-kadang hukumnya berobat adalah wajib, kadang-kadang sunnah, kadang-kadang mubah, kadang-kadang makruh, dan kadang-kadang haram sesuai dengan kondisi penyakit yang dia alami pasien. Kalau menurut Bapak lebih cenderung pendapat yang terakhir ini. Artinya prinsip dasarnya sebetulnya berobat itu dalam rangka untuk memelihara diri. Jadi kalau kategorisasi penyakitnya itu sudah sampai pada tingkat yang kalau tidak berobat itu berarti termasuk penzaliman diri. Nah, terkait dengan ayat wala tulqu biaidikum ila talukah. Jangan sampai sebetulnya kita menjatuhkan diri kita ke jurang kebinasaan. Itu larangan Allah. Jadi sudah jelas-jelas penyakit itu sebetulnya menghendaki ada proses pengobatan. Kita tidak berobat gitu. Kita pasrahkan saja. Itu berarti menganiaya diri. Dilarang oleh Allah. Tetapi kalau sifat penyakitnya itu ya biasa-biasa saja, penyakitnya pusing-pusing sedikit, misalnya flu-flu sedikit misalnya. Ya itu bisa dikategorikan, kategori berobatnya adalah mubah atau boleh saja gitu. Tapi kalau sudah sampai penzaliman diri, Bapak kira memang pendapat ini bagus, yang itu sudah bisa dikategorikan wajib. Kenapa disampaikan status berobat ini sebetulnya dalam Islam? Nah, sebagian ulama kadang-kadang menempatkan kaitannya dengan eutanasia pasif, artinya penghentian pengobatan, itu menjadi dasar juga mendudukkan status hukum ini sebetulnya gitu. Ya. Kalau sifatnya berobat itu boleh saja secara general, ya berarti pada kasus pasien yang harusnya berobat tapi tidak dilakukan pengobatan dan akhirnya mengakibatkan kematian, itu disebut dengan eutanasia pasif.
Ya, tidak ada hubungannya dengan akibat atau sanksi hukum terhadap dia, karena berobat itu sebetulnya dia tempatkan sebagai sesuatu yang mubah saja gitu. Tetapi kalau dalam logika kita sederhana sebetulnya, apalagi dipahami dengan hadis Nabi Muhammad SAW bahwa kategori membiarkan atau tidak mengobati penyakit yang memasrahkan diri kepada Allah itu kan sebetulnya juga berbenturan dengan hadis lain. Innallaha lam yada' da'an illa wada'alahu dawa. Tidak ada sebetulnya Allah itu menciptakan penyakit, melainkan sekaligus mengiringinya dengan obat. Dalam posisi seperti ini, inilah yang mendasar sebetulnya oleh ulama-ulama kontemporer menempatkan sebetulnya bagaimanakah hukum eutanasia pasif atau negatif tersebut, yakni tidak melakukan proses pengobatan. Nah, dalam posisi seperti ini, secara umum para ulama melihat bahwa hukum eutanasia pasif itu beranjak dari hukum probat. Apakah mubah, sunnah, wajib, dan sebagainya, sebagaimana Pak jelaskan tadi. Namun Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang diawali sebetulnya dari ijtima'nya para ulama di DKI yang akhirnya diangkat sebagai ijtima'nya para ulama Majelis Ulama Indonesia tingkat pusat, mereka menyatakan bahwa eutanasia aktif maupun pasif itu dilarang. Ya. Persoalan ini sebetulnya berawal dari adanya surat permohonan eutanasia yang diajukan oleh Panca Satria Hasan Kusuma untuk istrinya Agian Isnan Nauli ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2004 yang lalu itu. Dalam surat itu, si Panca Satria Hasan ini sebetulnya meminta agar Pengadilan Negeri berkenan menetapkan bolehnya dilakukan eutanasia terhadap istrinya. Karena menurut penelitian dokter yang merawatnya, kondisi istrinya tidak akan pernah bisa kembali pada keadaan semula. Dan pada waktu itu juga kondisi si Panca yang mendampingi terus istrinya di rumah sakit yang dalam keadaan koma, yang tidak ada juga progres kesembuhan dalam dirinya, itu juga akibatnya berhenti bekerja. Anak-anaknya di rumah diurus oleh orang lain. Jadi dalam kekacauan suasana kehidupan yang begitu, akhirnya Panca mengajukan itu kepada Pengadilan Negeri. Nah, dalam beranjak dari itulah akhirnya semua pihak akhirnya menjadi heboh. Pihak Majelis Ulama menjadi terpancing mendiskusikannya, kemudian pihak-pihak pakar hukum mendiskusikannya dan sebagainya. Jadilah sebetulnya pendapat yang dimunculkan itu bahwa fatwa Majelis Ulama mengharamkan apapun alasannya sebetulnya yang dikemukakan, termasuk juga persoalan ekonomi atau faktor pendidikan anak yang tertinggal atau ketidaknyamanan melihat suasana istri yang sebegitu lama menghadapi penyakit yang tidak ada progres penguatannya kesehatannya lebih jauh. Kalau kita lihat sebetulnya pandangan peraturan perundangan negara Indonesia di dalam Undang-Undang 1945 pasal 28A menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup. Hidup itu sebetulnya hak azazi, ya, hak yang sangat fundamental. Ya. Makanya setiap orang berhak untuk hidup. Itu dijamin oleh undang-undang. Jadi kalau ada dalam suasana eutanasia, berarti itu terjadi pelanggaran hak azazi sebetulnya, karena menghambat tuntutan atau kehendak orang untuk hidup. Yang kedua menjadi dasar sebetulnya adalah pasal 344 KUHP, sebagaimana Pak jelaskan tadi. Karena itu termaksud sebetulnya merampas jiwa orang lain, ya, atas permintaan yang sungguh-sungguh dan meyakinkan dari orang lain itu bisa diancam pidana 12 tahun. Jadi permintaan dia sendiri, ya, pasien itu sendiri yang menerima permintaan itu pidana. Termasuk juga sebetulnya membantu orang lain. Ya, dia sendiri ingin membunuh dirinya terus dibantu oleh tenaga medis misalnya. Itu termasuk sebetulnya menolong orang melakukan bunuh diri. Dalam posisi ini pun sebetulnya dia kena. Ya. Kalau 344 itu eksen itu tenaga medis yang melakukan tindakan pembunuhan itu atau membuat eutanasia itu, sedangkan 345 ini sebetulnya adalah membantu si pasien itu untuk melakukannya demikian. Termasuk juga kalau tenaga medis itu melakukan tindakan itu termasuk pelanggaran terhadap keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 434 1983 tentang kode etik kedokteran. Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup makhluk insani. Jadi tidak boleh juga asal apapun sebetulnya, karena itu termasuk pada pelanggaran kode etik si dokter tersebut. Kemudian terjadi diskusi lebih jauh sebetulnya. Bagaimana kalau seandainya dipandang satu sisi, katakan si Panca tadi, persoalan ekonomi, berhenti bekerja, atau si anak teraniaya, pendidikannya tidak terurus, karena memang harus mengorbankan kondisinya untuk kepentingan si ibu atau si istrinya yang sedang dirawat berlama-lama di rumah sakit tersebut. Nah, dalam posisi seperti ini, atau ada kemungkinan seseorang sudah koma, dia dirawat di rumah sakit dan membutuhkan alat bantu untuk itu. Kemudian datang pasien yang lain, dia tidak koma. Tidak koma itu sebetulnya tidak punya daya apa-apa dan tidak ada kemampuan akal untuk melakukan gerakan terhadap tubuhnya, kecuali hanya sekadar nafasnya yang terus bergerak. Ada orang yang tidak koma tapi membutuhkan alat yang sama dengan pasien tadi. Bagaimana kalau kejadian seperti itu? Tindakan yang perlu dilakukan. Kalau oleh Yusuf Al-Qaradawi, sebetulnya kalau terjadi yang seperti ini, eutanasia pasif perlu dilakukan terhadap pasien yang koma tadi, dengan cara serahkan alat itu sebetulnya kepada pasien yang tidak koma. Karena kita berada pada dua kemudaratan yang harus pilih. Mana mudarat yang besar, mana mudarat yang lebih ringan. Dalam posisi ini sebetulnya tentu peluang kesembuhan bagi orang yang tidak koma itu lebih besar ketimbang orang yang sedang koma. Dalam posisi ini yang mudarat yang besar itu sebetulnya adalah pasien yang tidak koma. Dalam posisi itu, idza ta'aradat dararan ru'ya azamuhuma bi'atika bi'akhafihima. Kalau terjadi tarik menarik dua kemudaratan itu, tentu yang perlu diperhatikan adalah kemudaratan yang paling berat atau yang paling besar, dengan cara lakukan tindakan eksekusi terhadap mudarat yang lebih ringan. Nah, kalau pasien yang sudah koma itu berarti mudaratnya ringan nama istilah, karena peluang untuk sehatnya lebih kecil. Sedangkan pasien yang tidak koma itu kalau tidak dilakukan tindakan mudaratnya besar, karena peluang hidupnya lebih besar. Untuk itu bagaimana? Ya, terpaksa dilakukan tindakan eksekusi menghentikan alat-alat bantu tersebut kepada si pasien yang koma, gitu, dengan cara mengalihkannya kepada pasien yang tidak koma. Itu satu contoh tindakan dilematis yang harus tarik menarik begitu. Termasuk juga persoalan ekonomi. Persoalan ekonomi mana lebih mudarat sebetulnya antara melakukan tindakan eksekusi atau eutanasia terhadap si pasien untuk mempertimbangkan si suami yang menganggur, yang sumber ekonominya menjadi hilang gitu, atau anak-anaknya tidak terurus. Nah, saudara sekalian, dalam posisi ini sebetulnya tentu mudarat yang besar itu adalah kematian. Jadi artinya melakukan tindakan eutanasia itu mudaratnya besar. Untuk itu bagaimana? Ya pastilah tidak ada masalah korbankan masalah ekonomi, kendati dibandingkan sebetulnya kendati harus menghadapi pasien yang sedang sakit, ketimbang sebetulnya melakukan eutanasia karena mempertimbangkan persoalan ekonomi. Nah, itu termasuk juga pendidikan anak. Mana yang lebih mudarat, melakukan eutanasia membuat kematian bagi si ibu demi memperhatikan pendidikan anak? Ya jelaslah eutanasia itu mudaratnya lebih besar. Ya, apalagi si suami yang melakukan yang memelihara istrinya di rumah sakit, membuat dia kehilangan pekerjaan, itu masih ada kemungkinan sumber dana yang bisa dilakukan karena dibantu oleh yang lain misalnya. Ya, bisa dibantu oleh kaum muslimin yang lain dalam bentuk zakat, infak, sedekah sebagainya. Termasuk juga pendidikan anak. Pendidikan anak itu kan bisa dilakukan pada lembaga-lembaga pendidikan yang bisa menampung kondisi yang seperti itu. Artinya persoalan ekonomi dan pendidikan anak masih ada cara lain sebetulnya yang dilakukan ketimbang harus melakukan eutanasia terhadap pasien tersebut. Dalam posisi seperti inilah sebetulnya
cara penyelesaian kalau terjadi tindakan yang seperti itu adanya. Demikian saudara sekalian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada diskusi lebih jauh dari para mahasiswa dari apa yang Bapak sampaikan ini. Terima kasih, mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.